Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu pun boleh memperbarui kami, agar kami boleh menata hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 35-40. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35-40 yang demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mendengar Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Roti yang tidak akan membuat lapar lagi bagi yang datang kepadanya, dan yang tidak akan membuat haus lagi bagi yang percaya kepadanya. Tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi, berbicara soal kepuasan, di mana Yesus yang menjadi sumber kepuasan itu. Yesus merupakan jawaban atas segala kegelisahan hidup manusia. Kegelisahan manusia akan kelangsungan hidupnya. Di ayat 37-40 kita bisa mengerti bahwa Yesus tengah membicarakan tentang keselamatan. Keselamatan manusia dari kebinasaan. Keselamatan yang istimewa, karena keselamatan itu dijamin sendiri oleh Tuhan. Keselamatan yang terjamin. Apanya yang terjamin? Bahwa keselamatan itu akan langgeng selamanya, tidak akan hilang, diberikan kepada manusia. Ayat 37 menuliskan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di sini jelas bahwa Tuhan sendiri tidak akan membuang umat pilihan Bapanya. Artinya Tuhan sendirilah yang menjaga kita. Kalau Tuhan menjaga kita, dengan tangannya siapa dapat merebutnya? Yohanes 10 ayat 28 menuliskan, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Orang yang ditentukan selamat akan selamat. Orang yang dipilih Tuhan untuk selamat akan selamat sampai pada kesudahannya. Tak akan binasa sampai selama-lamanya. Sejatinya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tugas Tuhan hanya satu, yaitu membinasakan manusia. Oleh karena manusia telah memberontak terhadap Tuhan dan menjadi musuh Allah, manusia tidak bisa lagi menyatu dengan Tuhan. Sudah berdosa, sudah tercemar, bagaimana bisa menyatu dengan Tuhan yang suci, yang maha kudus? Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menyelamatkan manusia. Tuhan memilih beberapa orang untuk diselamatkan. Memang tidak seisi dunia diselamatkan. Ada yang selamat, tapi ada juga yang binasa. Yohanes 3 ayat 16 sudah menjelaskan, yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun bukan keputusan kita, tapi adalah karya Tuhan sendiri. Ada tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Atas dasar apa Tuhan memilih? Apakah mereka yang elok rupanya? Apakah mereka yang punya kedudukan?
Apakah mereka yang berpendidikan tinggi? Apakah mereka yang miskin papa? Apakah mereka yang kaya? Atau salah hidupnya? Bukan. Tidak ada kriteria apapun. Tuhan memilih siapa yang mau dipilihnya seturut kehendaknya. Itulah mengapa keselamatan merupakan anugerah Allah, kasih karunia Allah, dan bukan hasil usaha manusia, bukan hasil usahamu. Maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Jangan menyombongkan diri, tapi hargailah apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidupmu. Kita yang layak dibinasakan karena dosa-dosa, tapi dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Dan keselamatan itu dijamin. Tidak akan hilang. Itulah yang dijaga Tuhan dengan tangannya sendiri. Karena itu kehendak Bapa sendiri. Jelas sekali tertulis dalam ayat 39 dan 40 dari Yohanes 6. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu kalau keselamatan itu sudah terjamin, apakah kemudian kita boleh berbuat semuanya? Boleh bebas berbuat dosa? Toh tetap selamat, karena dijamin Tuhan. Soal boleh atau tidak boleh, itu sudah jelas. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang menyuruh kita berbuat dosa. Yang ada adalah Tuhan Yesus yang mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan berdosa setelah Tuhan membebaskan dirinya dari segala hukuman. Saya yakin itu pula pesan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah tanggung jawab kita setelah kita diampuni, setelah kita diluputkan dari murka Allah dan menerima hidup yang kekal. Orang yang menerima keselamatan bukan berarti tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Lalu kalau begitu, apa bedanya dengan orang yang tidak diselamatkan? Bukankah sama-sama berbuat dosa? Bedanya adalah sikapnya terhadap dosa. Orang yang telah diselamatkan Tuhan tidak akan tinggal tenang dengan dosanya. Dia akan gusar, gelisah dengan dosa yang diperbuatnya. Ada damai sejahtera yang hilang, merasa terganggu hubungannya dengan Tuhan ketika berbuat dosa, merasa tidak nyaman di hadapan Tuhan. Ada perasaan menyesal setelah berbuat dosa. Aduh, harusnya aku tadi tidak begitu. Harusnya aku tadi tidak melakukannya. Harusnya aku menahan diri. Mengapa aku melakukannya? Sehingga orang lain menjadi tersakiti, bahkan mendukakan hati Tuhan. Itulah sikap umat pilihan Tuhan terhadap dosa. Masih bisa jatuh ke dalam dosa, tapi dia akan bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Masih bisa jatuh, tapi dosa tak lagi menjadi orientasi dalam hidupnya. Perbuatan dosa adalah penyesalan, bukan kerinduan. Tujuan hidupnya bukan lagi untuk berbuat dosa, tapi memuliakan nama Tuhan. Pohon dikenal dari buahnya. Orang yang diselamatkan pastilah dalam hidupnya menghasilkan buah-buah kebenaran. Tidak mungkin setelah diselamatkan kemudian tidak rindu mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin tidak rindu melayani Tuhan. Tidak mungkin dia tidak akan melakukan perintah-perintahnya. Tidak mungkin tidak ada keinginan mengasihi sesamanya. Orang yang merasakan betapa besarnya kasih Tuhan pasti ingin menata hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Keselamatan dijamin oleh Tuhan. Tapi manusia tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya, yaitu melakukan kehendak Tuhan dan setia melakukannya sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk renungan yang boleh kami terima pada saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan memampukan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
kamilah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berpisah sampai di sini. Selamat melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beristirahat, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.